Jika ia berkata-kata, maka tidak akan diperhatikan. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia lebih dekat kepadanya daripada ratusan bangsawan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah meletakkan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan amalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini saya akan membacakan lagi kisah-kisah Rasulullah dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum mengenai dua jenis manusia. Ya, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian lewatlah seseorang di hadapan mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, kata para sahabat, bagaimanakah pendapat kalian tentang orang itu, orang yang lewat tadi ya? Kami menjawab, ya Rasulullah, ia keturunan bangsawan. Demi Allah, jika ia melamar seorang wanita, tentu lamarannya tidak akan ditolak. Jika ia mengusulkan sesuatu, tentu akan disetujui oleh yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdiam diri, tidak berkata apapun. Setelah para sahabat menjawab demikiannya, tidak lama kemudian seseorang lainnya lewat di hadapan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang itu kepada kami, kata para sahabat. Kami menjawab, ya Rasulullah, ia seorang muslim yang miskin. Jika ia meminang seorang wanita, tentu sulit untuk diterima. Jika ia mengusulkan sesuatu, maka akan ditolak. Jika ia berbicara, tidak ada orang yang akan mendengarnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Habsyi kedua itu lebih baik daripada orang pertama, karena orang yang kedua tadi, orang muslim yang miskin tadi, orang yang kedua tadi dari kabilah Habsyi, ya, suku Habsyi. Walaupun dunia dipenuhi orang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka satu orang ini lebih baik daripada mereka semua. Artinya apa? Orang muslim yang miskin tadi dari suku Habsyi tadi, ya, itu lebih baik daripada orang-orang yang pertama tadi lewat, yang bangsawan tadi. Kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Di sini ada faedah ya di dalam buku ini ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang seseorang dari segi keduniaannya. Seorang muslim miskin yang hina dan dipandang rendah oleh orang lain dan tidak memiliki keduniaan sedikit pun, saking miskinnya. Jika ia berkata-kata, maka tidak akan diperhatikan. Namun dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ia lebih dekat kepadanya daripada ratusan bangsawan terhormat yang dimuliakan orang banyak, memiliki keduniaan yang lebih dari cukup, yang jika ia berkata-kata pasti akan diperhatikan oleh orang-orang. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak memiliki kelebihan apapun. Kehidupan di dunia ini berlangsung disebabkan keberkahan orang-orang saleh, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak ada orang yang menyebut asma Allah di dunia ini, maka kiamat akan terjadi dan dunia akan dihancurkan. Oleh sebab itu, dengan keberkahan nama Allah yang senantiasa disebut oleh para solihin, dunia ini masih dapat berjalan dengan teratur. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita ini jangan memandang orang lain dari fisiknya atau dari luarnya saja, tapi bagaimana supaya kita ini memandang iman dan ketakwaan mereka. Orang kaya, orang bangsawan, tapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah muliakan. Orang miskin, tidak punya apapun, tapi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah muliakan. Akan tetapi apabila ada orang bangsawan tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun murka kepada dia. Dan terlebih-lebih lagi apabila ada orang miskin
tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan murka kepada dia. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran, teman-teman, bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah dipandang oleh kehidupan kemewahan dari harta maupun jabatan, akan tetapi dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah tidak memandang rupa kalian, tapi Allah memandang ketakwaan kita, teman-teman. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang saya baca hari ini dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Untuk mengakhiri majelis ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.